Presiden ingin agar seluruh anak-anak Indonesia itu mendapatkan kesempatan dan peluang yang sama dalam segala segi, baik dari segi pendidikan, dari segi kesehatan, termasuk dari segi gizi. Sekali lagi, kalau ada masalah bukan berarti kita berhenti, kita hadapi, kita cari solusi sambil terus berjalan dan menjalankan program-program yang sudah ada. Anda punya hak untuk cek kesehatan gratis ke puskesmas ya, sekali setahun ya. Sebelumnya pada tanggal ulang tahun, kalau sekarang sudah bebas. Pokoknya kapan saja, yang penting setahun satu kali. Halo, apa kabar? Saya Syaza Wisastro. 1 tahun pertama pemerintahan kerap dijadikan tonggak pencapaian dalam perjalanan panjang sebuah kepemimpinan. Periode ini menjadi langkah awal untuk menata arah kebijakan, berbenah, sekaligus membuktikan komitmen kerja nyata. Berbagai program baik yang prioritas maupun kebijakan yang responsif terhadap dinamika sosial politik telah diluncurkan sejak awal tahun 2025. Terbukti menunjukkan dampak nyata bagi masyarakat. Salah satu capaian yang patut dicatat adalah tata kelola keuangan yang berhasil mengamankan 300 triliun rupiah APBN yang berpotensi rawan diselewengkan. Ini merupakan bukti kesungguhan pemerintah untuk menegakkan disiplin fiskal dan juga efisiensi birokrasi dan memastikan bahwa uang rakyat digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Dana tersebut kemudian dialihkan untuk program-program produktif yang dampaknya rasanya langsung dirasakan oleh masyarakat. Dimulai dari program makan bergizi gratis pada Januari 2025, cek kesehatan gratis pada Februari 2025, hingga program-program strategis lainnya seperti sekolah rakyat, beasiswa LPDP, koperasi desa, Kelurahan Merah Putih, dan swasembada pangan. Sejalan dengan program-program yang dilakukan oleh pemerintah, diskusi Ngobrolin Indonesia sesi kali ini mengangkat tema potret 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran. Namun sebelum kita mulai sesi kali ini, kita simak terlebih dahulu informasi yang menjadi pengantar tema dialog kita berikut ini. 20 Oktober 2025, genap 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Berbagai program telah dijalankan di berbagai sektor dan telah dianggarkan pemerintah di APBN 2025. Seperti apa tanggapan masyarakat terhadap pelaksanaan program prioritas Prabowo Gibran setahun terakhir? Kalau jumlahnya memang bagus sih tingkatnya, tapi prosesnya itu proses dari dapurnya harus bersertifikasi gitu. Jadi nggak ada yang lagi jadi yang jadi korban gitu. Kalau program sih bagus, kalau untuk Prabowo mah kita dukung sih apapun programnya gitu. Dari segi pertahanan pun bagus juga gitu. Kalau saya sih sangat setuju ya, karena saya sendiri pun punya anak sekolah juga dan itu sangat membantu ya. Cuman dari sisi lain itu kayak menu dan nilai gizi itu ya mohon ditingkatin lagi gitu kan. Kita lihat waktu itu ada di dagang ya Pak ya. Jadi ada program dia masuk ke mall ini, bikin program dari puskesmas seperti itu. Gitu. Tapi kita sendiri nggak ikut sih, kita liatin aja. Ini program dari puskesmas, cek darah ya. Kalau cek kesehatan gratis saya pernah dengar, cuman saya belum pernah menggunakan fasilitas itu sih. Belum pernah ya? Belum pernah. Dari 11 program ini, kalau yang pasti itu memang harus ditingkatkan, Mas. Harus ditingkatkan. Kalau masih belum apalagi harus menyentuh ke masyarakat. Jadi programnya nggak menerawang di atas aja gitu, sampai ke akar rumput. Sampai ke akar rumput ya, semua sampai ke masyarakat dari Sabang. Oh. Masukannya ya depannya itu lagi, untuk programnya itu lagi bisa cepat realisasikan, terutama di bidang pekerjaan ya gitu ya, karena kan kita menantikan lapangan kerjaan itu seperti apa dan bagaimana prosesnya, bagaimana berkelanjutan ke depannya gitu. Program yang paling menonjol lah seperti MBG itu, dan kalau untuk program lain ya mungkin lebih disosialisasikan lagi lah. 3 juta rumah ya, 3 juta rumah, dan ya kayak tadi sekolah rakyat, sekolah Garuda, terus apalagi sih itu kan ada banyak lah. Dan tentunya saya sudah bersama dengan narasumber yang telah bergabung bersama saya hari ini, Bapak Muhammad Kodari, Kepala Staf Kepresidenan.
Halo Bang, apa kabar? Alhamdulillah baik Caca. Alhamdulillah baik ya. Ya. Sekarang ya, kita langsung dialog saja kali ya Ya. Bang ya. Karena tadi kita sudah dengar bersama-sama banyak masyarakat yang berkomentar. Ya. Dan kayaknya mostly komentarnya tentang program yang menjadi highlight pada tahun ini. Karena Iya, itu iya. janji, Betul. kemudian langsung dilaksanakan Iya, iya. di tahun pertama. Iya. Makan bergizi gratis. Ya, ya. Sudah menjangkau lebih dari 7 juta. Jauh. Jauh ya, berapa Bang? Jauh. Malah sudah hampir 40 juta. Sudah hampir 40 juta. Dan rencananya kurang akhir dalam tahun waktu ini? 1 tahun. Oke. Dalam rencananya akhir tahun ini? Sangat akan dinamis berapa? ya, sangat dinamis. Tentu yang punya proyeksi lebih lengkap adalah BGN sebagai institusi yang menyelenggarakan MBG. Tetapi paling tidak saya kira angka 40 sampai 45 juta bisa ditembus lah Baik. sampai dengan akhir tahun. Dan itu suatu prestasi yang luar biasa karena Brazil mencapai angka 40 juta itu dalam waktu 11 tahun. Kita hanya 1 tahun ya? Kita kurang dari 1 Kurang tahun. dari Kurang 1 dari 1 tahun. Jadi suatu prestasi yang luar biasa. Dan kalau kita bicara jumlah porsi per hari ini sudah 1,4 juta porsi. Juga suatu prestasi yang luar biasa. Dan ini merupakan salah satu program yang paling populer. Ya. Karena pertama baru. Belum pernah dilaksanakan di Indonesia setidaknya dalam skala yang semasif ini. Yang kedua memang daya jangkaunya juga sangat-sangat luas. Total nanti yang akan mendapatkan manfaat itu 83 juta. Mayoritas adalah anak-anak sekolah, tetapi ada juga ibu hamil dan ibu menyusui. Karena memang kan program ini ditujukan untuk mengatasi masalah-masalah kesehatan fundamental seperti stunting, anemia, dan seterusnya. Dan Menteri Kesehatan sudah menyampaikan informasi bahwa kalau MBG ini berjalan secara konsisten, maka sekitar 40 bahkan sampai 50% masalah kesehatan masyarakat Indonesia itu ke depan akan bisa diatasi. Dan lebih jauh lagi tentu ini akan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam pengertian intelijensia gitu. Karena dapat protein yang bagus, maka IQ orang Indonesia tidak akan kalah dengan IQ orang Semoga Singapura. generasi emas Indonesia ini benar-benar tercetak Betul, ya. betul. Itu tujuan dari MBG sebetulnya. Jadi apa yang kita lakukan sekarang sebetulnya visinya sangat jauh dari Presiden, yaitu menuju Indonesia Emas 2045. Dan anak-anak yang sekarang menerima itu ya, kita lihat tadi gambar-gambarnya, ada videonya, anak-anak SD, usia berapa, 10, 20 tahun yang akan datang mereka akan berusia 30. Yang sekarang usia 5 tahun, nanti akan berusia 25 tahun. Jadi memang itu adalah suatu periode yang kita cita-citakan Indonesia menjadi negara maju, dan itu tidak mungkin tercapai tanpa kualitas SDM yang bagus dari segi Dan salah satu kesehatannya, kualitas dari SDM intelijensinya. itu dari gizinya Bang ya, Pasti, dari apa yang pasti. dimakan. Sebelum Ya. kita lanjutkan nih Bang, saya mau mengingatkan kepada Ya. teman-teman media, rekan-rekan media Ya. yang ingin mengikuti dialog ini melalui Zoom dan ingin mengajukan pertanyaan kepada Bang Kodari, silahkan tuliskan pertanyaannya langsung di kolom chat Zoom dan nanti akan saya buka dan akan saya bacakan pada saat sesi tanya jawab berlangsung. Bang, kalau tadi Iya. kan kita sudah berbicara bahwa capaiannya luar biasa, kurang Iya. dari setahun, lebih dari 40 juta, Iya. dan harapannya akan Iya. terus bertambah sampai 83 juta tadi. Betul. Tapi seperti yang kita lihat tadi Bang, di masyarakat juga ada yang khawatir karena Iya. ada kendala-kendala yang Iya. tentunya kendala teknis Betul. yang terjadi di lapangan. betul. Kita tidak bisa menutup mata adanya kendala-kendala Tentu. yang kemudian dampaknya keracunan dan Iya. lain sebagainya. Iya. Bagaimana menjawab hal itu Bang? Ya, pertama tentu pemerintah tidak tone deaf ya, tidak menutup telinga terhadap masalah-masalah yang ada. Dan baik BGN maupun Kementerian Kesehatan dan BPOM juga melakukan pencatatan-pencatatan insiden-insiden yang terjadi. Dan menghadapi insiden tersebut, pertama tentu kita harus melakukan tindakan-tindakan solusi atau penyelesaian, dan itu sudah diambil baik secara mikro maupun secara makro. Secara makro misalnya dengan mewajibkan dan menerapkan sertifikasi layak dan higienis. Kemudian adanya monitoring yang rutin nanti dari puskesmas. Oke. Kita punya puskesmas di Indonesia ini banyak, sekitar 10.000. Dengan jumlah SPPG nanti sekitar 32.000. Rasa-rasanya secara rasio satu puskesmas memantau 3 itu sangat masuk di akal gitu. Bahkan kemudian juga ada sertifikasi HACCP begitu, yang intinya memastikan bahwa SOP, prosedur,
titik-titik keamanan itu bisa dijamin. Ya. Kemudian Presiden juga mengingatkan agar bagaimana alat makan itu dibersihkan dengan mekanisme yang benar. Lalu anak-anak sekolah juga dilatih untuk cuci tangan. Bahkan terakhir itu diarahkan untuk bisa makan pakai sendok, ya. Dan misalnya dari BKN sendiri juga untuk masak sekarang didorong untuk pakai air galon. Karena memang kualitas air di daerah yang berbeda kan bervariasi, begitu. Jadi intinya pelajaran dan koreksi-koreksi serta evaluasi itu terus dilakukan agar program ini menjadi program yang sempurna sejauh dalam batas kemampuan manusia, begitu. Tetapi kalau kita bicara insiden yang ada, mengutip Presiden, ya kalau ada errornya itu 0,000 sekian persen gitu, sehingga Nah tapi Bang 0,00 sekian persen itu kemudian publik ada yang bersuara dikatakan tidak empatik lah gitu. Gimana menjawab itu Bang? Kacamatanya kan ada beberapa aspek yang bisa kita pakai. Pertama tentu kacamata ikhtiar manusia ya. Kalau tingkat keberhasilan 99,9 kan berhasil ya, kira-kira begitu, itu pertama. Nah, lain kalau misalnya cuma 50% atau 60% gitu. Nah, yang kedua memang ini adalah suatu ikhtiar raksasa yang luar biasa. Bayangkan sekali lagi melayani 40 juta. Ya, ini setara kata Presiden itu dengan 7 kali penduduk Singapura. Jadi kita tuh tiap hari ngasih makan kepada penduduk Singapura dikalikan 7, kira-kira begitulah skalanya seluas itu ya. Tentu semua hal-hal yang perlu dilakukan akan dilakukan untuk mencegah insiden yang terjadi. Tetapi kita harus melihatnya secara makro, secara lengkap. Ya, satu insiden pun juga harus kita hindari dengan sebaik-baiknya. Jadi bukan maksudnya mengecilkan ya Bang? Sama sekali tidak. Dan ini saya melihat proses pembelajaran yang akan terus berjalan, baik dari segi tata kelola, dari implementasi di lapangan, dari proses-proses yang ada. Intinya ini program terus harus berjalan. Presiden mengatakan bahwa adanya masalah itu bukan berarti kemudian kita berhenti berusaha. Masalah itu harus dihadapi dan dicari solusinya. Jadi tidak mungkin akan dihentikan sementara atau di moratorium, karena kan ada suara-suara yang meminta hal tersebut juga Bang. Gimana tuh Bang? Kita kembali kepada maksud dan tujuan dari kegiatan ini, yaitu untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, untuk mengatasi masalah stunting. Bayangkan 20% anak-anak Indonesia itu stunting. Kalau jumlahnya itu anggaplah jumlah anak Indonesia itu 80 juta. 20% itu kan 16 juta, besar sekali. Ya, rasa-rasanya kita harus berani mengambil risiko di mana perlu, dan risiko itu harus kita ambil karena kita bicara mengenai jumlah yang sangat besar gitu. Memang Presiden Prabowo ini presiden yang figur yang sangat berani, figur yang sangat visioner, dan figur yang sangat firm dalam menghadapi tantangan. Kalau istilah saya, beliau ini pemimpin yang going the extra mile, begitu loh. Kalau orang ada masalah, langsung stop dulu gitu. Beliau enggak ada masalah, maju terus gitu. Sambil Ever onward, diperbaiki never ya. retreat gitu. Kemudian ya beliau juga memilih jalan yang mungkin orang lain tidak akan menempuh. Bahasa Inggrisnya itu the road less traveled gitu ya. Jadi orang mungkin kita awalnya memang Presiden sendiri merencanakan agar MBG ini 5.000 SPPG saja atau sekitar 15 juta pada tahun pertama. Tetapi di lapangan Presiden kemudian ketemu dengan anak-anak yang teriak kepada beliau, Pak, kami juga mau, kami juga belum kebagian gitu. Hati beliau yang sangat lembut itu tergerak ya, dan memang kembali lagi kalau kita bicara sumber daya manusia, memang momentumnya itu sekarang. Karena 2045 itu 20 tahun lagi. Jadi kalau misalnya ditunda terlalu lama, maka kemudian akan terjadi ketidakseimbangan untuk anak-anak Indonesia. Presiden ingin agar seluruh anak-anak Indonesia itu mendapatkan kesempatan dan peluang yang sama dalam segala segi, baik dari segi pendidikan, dari segi kesehatan, termasuk dari segi gizi. Sekali lagi, kalau ada masalah bukan berarti kita berhenti, kita hadapi, kita cari solusi sambil terus berjalan dan menjalankan program-program yang sudah ada. Berjalan tapi secara paralel juga diperbaiki kendala-kendala yang terjadi di lapangan ya. Saya kan bagian dari proses itu ya, bagaimana mengingatkan perlunya sertifikasi, bagaimana perlunya puskesmas, kita rapat koordinasi antar menteri berkali-kali. Intinya kita perbaiki dari berbagai aspek lah. Jadi ini adalah kerja kolektif, kerja nasional,
Dan hemat saya ini adalah suatu ikhtiar yang betul-betul menunjukkan kebersamaan kita sebagai sebuah bangsa itu setiap hari. Bayangkan tiap malam ada 50 orang yang bekerja memasak untuk anak-anak Indonesia begitu. Mereka bekerja mendapatkan upah, tapi juga kemudian menyiapkan makanan untuk anaknya, untuk cucunya, untuk tetangganya, begitu. Karena ini kan sangat sangat lokal gitu. Pekerja-pekerja SPPG ini kan datang dari daerah sekitar. Berbicara mengenai itu, Bang, pekerja-pekerjanya datang dari lokal itu kan artinya juga memberdayakan masyarakat sekitar. Karena memang tujuannya MBG akhirnya tidak hanya meningkatkan kesehatan anak-anak itu juga, tapi juga kesejahteraan ekonomi lokal. Tenaga kerja melibatkan UMKM. Bagaimana memastikan itu benar-benar terjadi? Karena kan sekarang SPPG itu, Bang, ada juga suara-suara yang menyatakan kenapa nggak kantin sekolah sih, kenapa nggak warung-warung terdekat juga diberdayakan sih? Gimana menjawab itu, Bang? Ya, jadi kalau kita bicara pilihan-pilihan kebijakan publik, tentu ada berbagai macam pilihan-pilihan yang tersedia gitu. Tapi pilihan yang sudah diambil adalah untuk menggunakan SPPG. Nah, memang bukan berarti kemudian metode-metode yang lain itu tidak punya potensi masalah. Bayangkan kita 30.000, belum sampai 30.000 ya. 12.000, sekarang 12.000 mau 13.000 SPPG saja. Kita membutuhkan suatu usaha yang tidak mudah untuk bisa memantau SPPG. Nah, bayangkan kalau misalnya nanti ini berbasis sekolah misalnya. Ada 450.000 sekolah seluruh Indonesia. Itu kan resikonya juga bisa jadi lebih besar ya, bisa jadi lebih besar begitu. Memang dari segi jumlah menjadi lebih kecil, tetapi kan sebetulnya kalau bicara jumlah N-nya atau jumlah dapurnya menjadi lebih besar, juga resiko itu bukan berarti menjadi hilang gitu. Dan pada titik itu sebetulnya Presiden dengan segala resikonya mengambil beban itu di tangan beliau. Ya. Maaf ya, kalau misalnya diselenggarakan di sekolah. Kalau ada kejadian yang disalahkan siapa? Kepala sekolah. Kalau SPPG yang disalahkan siapa? Presiden. Gitu. Jadi beliau ini mengambil risiko untuk menanggung beban disalahkan. Ya, dalam tanda kutip nih ya. Quote unquote, ya udah, yang penting tanggung jawabnya tetap di saya. Supaya apa? Supaya semua proses peningkatan gizi, pergerakan ekonomi, peningkatan pendapatan dari masyarakat itu betul-betul bisa terlaksana. Jadi resiko itu diambil oleh Presiden. Kita bisa lihat dari kacamata itu juga gitu, sebetulnya. Nah, belum lagi begini ya. Sekolah juga kan sudah punya mekanisme tersendiri yang intinya adalah soal pendidikan. Nanti kalau ada tugas atau program katakanlah MBG begitu. Belum tentu juga kan kemudian ini nanti akan diterima dengan mudah atau berjalan dengan lancar gitu. Karena ada satu porsi pekerjaan baru yang harus dikelola, ngurus proses belajar mengajar, tapi kemudian juga menyiapkan makanan misalnya begitu. Terlalu banyak tanggung jawabnya. Iya. Jadi saya terus terang pernah dialog juga dengan kepala sekolah, beberapa kepala sekolah dari berbagai tingkatan. Ya, jawabannya waktu itu, wah Pak, kita berat Pak. Jadinya mereka memang sudah memberitahukan aspirasi mereka ya. Betul, jadi dari satu sisi, wah itu kenapa nggak berbasis sekolah aja, tentu akan lebih mudah. Iya, tapi resikonya juga dari 30.000 menjadi 450.000 titik. Yang kedua, bagaimana dengan mereka-mereka yang menjadi tenaga pengajar, yang menjadi pengelola sekolah. Nah, apakah ini menjadi suatu beban tersendiri yang kalau sekarang kan tinggal terima, makan, selesai gitu. Perspektif untuk menilai itu yang harus kita lihat dari perspektif selalu lain. Memang kebijakan publik itu bisa dilihat dari berbagai macam sisi dan selalu ada opsi-opsi. Setiap pemimpin pasti akan dihadapkan pada pilihan-pilihan kebijakan dan itulah sebabnya kita melakukan pemilu, kita memberikan mandat kepada pemimpin untuk mengambil pilihan-pilihan kebijakan, visi misi dan teknokrasinya untuk dilaksanakan gitu. Kalau misalnya nanti belum berhasil atau misalnya tidak berhasil, ya kembali kepada masyarakat yang memberikan mandat untuk memberikan penilaian. Gitu. Bang, salah satu sebenarnya kendala yang kita lihat di 1 tahun pertama ini adalah bagaimana kemudian mengkomunikasikan kebijakan-kebijakan yang diambil tersebut kepada
publik Ya. sehingga publik benar-benar memahami dan mengerti. Ya. Gimana tuh Bang strateginya nanti ke Ya, depan? pertama begini, kalau saya konsisten bahwa saya percaya komunikasi publik itu sama pentingnya dengan kebijakan publik itu sendiri. Ini satu proses. Ya. Kebijakan publik, teknokrasi itu adalah hulunya, komunikasi itu adalah hilirnya. Sulit kita mendapatkan komunikasi yang baik kalau hulunya itu nggak bagus gitu. Kok kebijakan publik yang bagus bisa jadi komunikasinya nggak bagus, bisa jadi. Ya. Tapi rasanya sulit kebijakan publik yang tidak bagus itu komunikasinya itu bagus. Karena itu tetap hulunya itu harus berkualitas. Itu yang pertama. Yang kedua, yang namanya komunikasi publik atau sosialisasi itu penting. Kenapa? Karena at the end of the day sebetulnya sukses dari suatu program tergantung dukungan dari masyarakat, dari stakeholder itu sendiri. Contoh paling nyata adalah CKG, cek kesehatan gratis. Saya kan sebagai KSP kan, kita kan melakukan verifikasi, monitoring, evaluasi di lapangan program-program prioritas pemerintah nih. Program CKG ini juga mirip sebetulnya dengan MBG, program baru, masif nasional, malah lebih masif lagi. Kenapa? Kalau MBG 83 juta penerima, kalau ini 278 Semuanya juta. karena rakyat Indonesia berhak mendapatkan itu ya. Semua. Jadi ini lebih masif lagi. Ya, berapa banyak sih program yang seluruh rakyat Indonesia mendapatkan? Nah, salah satunya adalah CKG. Nah, CKG itu pertama kan harus diketahui dulu oleh masyarakat. Kalau nggak tahu, dia nggak ikut. Ya, karena ini kan mekanismenya itu Anda punya hak untuk cek kesehatan gratis ke puskesmas, ya, sekali setahun. Ya. Sebelumnya pada tanggal ulang tahun, kalau sekarang sudah bebas. Pokoknya kapan saja, yang penting setahun satu kali. Gitu. Nah, kalau kebijakan CKG ini diketahui 50% orang, yang ikut mungkin cuma 50 atau bahkan 30% saja. Ya. Nah, kalau kita ingin program ini sukses, yang tahu itu harus 100%. Nah, tahu 100% dari mana? Dari komunikasi. Gitu. Di situ ada peran media massa, ada peran media sosial. Yang kedua, yang menarik, sebagian yang sudah tahu CKG ternyata nggak mau ikut CKG. Nah, kenapa tuh Bang? takut katanya, takut apa? penyakitnya ketahuan. Nah, hal-hal seperti itu kan juga harus dikomunikasikan agar mereka mau justru untuk melakukan cek kesehatan. Justru itu, makanya harus ada komunikasi, harus ada sosialisasi, harus ada penjelasan, harus ada perspektif bahwa mengetahui di awal lebih baik daripada mengetahui di akhir. Ya. Kalau di awal, kalau misalnya nih ya ada potensi penyakit tertentu, mungkin bisa dicegah, jangan sampai jadi parah, gitu ya. Contoh paling nyata kan misalnya diabetes. Ya. Diabetes itu kan bukan peristiwa satu malam, Betul. itu peristiwa bertahun-tahun. Nah, diabetes itu ukuran gula itu kan dia ada batasnya gitu. Nah, kalau misalnya sudah mendekati, ya, kita tahu lewat hasil CKG, mungkin kita akan Bisa mengubah lifestyle, kita mengubah gaya hidup begitu. Agar turun ya Bang. Bahkan lebih jauh lagi begini, kalau saya nih ya, ini pribadi nih, saya mengusulkan agar ada cukai minuman berpermanis, minuman dengan pemanis. Berperisa manis itu ya. Iya, kenapa? Karena ya sumber dari diabetes itu salah satunya dari situ, gitu. Dikasih cukai. Gitu. Jadi dengan cara seperti itu diharapkan agar konsumsi gula itu menjadi berkurang. Nah, kalau sudah diabetes mellitus, tentu akan susah balik lagi. Gitu. Nah, ini lebih jauh lagi kalau misalnya udah tahu diabetes, kemudian dilakukan perawatan pencegahan, dia tidak sampai gagal ginjal. Nah, kalau sudah gagal ginjal, itu kualitas hidup pasti akan menurun jauh. Produktivitas, biayanya besar, belum lagi masalah-masalah yang lain gitu. Ya, jadi lebih baik mencegah daripada mengobati, lebih baik mengobati di awal daripada mengobati di akhir. Karena kalau di belakang, kalau sudah terlanjur parah, nggak bisa sembuh. Atau biayanya menjadi mahal. Nah, ini kan harus dijelaskan. Nah, gimana memastikan penjelasan itu semua sampai ke masyarakat? Ya, komunikasinya harus berjalan. Termasuk misalnya diskusi kita kali ini kan. Gitu loh. Jadi memang Presiden menyadari bahwa komunikasi itu harus ditingkatkan. Itu kan beliau sampaikan secara publik. Terus terang juga, waktu saya dilantik sebagai Kastaf Kepresidenan, itu juga salah satu tugas yang disampaikan adalah membantu proses komunikasi. Kita sudah punya Kominfo, kita sudah punya Bakom, di tiap KL juga sudah ada bagian humas misalnya. Tetapi itu semua harus dikoordinasikan dan harus dioptimalkan. Jadi ya termasuk
KSP pada hari ini ya membantu juga untuk proses Nah, komunikasi itu juga Bang yang seru Ya. 1 tahun terakhir Ya, mengenai komunikasi. Satu kementerian atau satu menteri dengan menteri lain, Ya. satu pejabat dengan pejabat Ya, lain, ya. kadang berbeda Bang suaranya, Iya, kemudian riuh di Iya, iya. publik. Ya. Bagaimana menjawab hal itu biar ke depan Iya. nggak begitu lagi Bang? Iya. Rambut boleh sama hitam. Jadi jangankan beda kementerian ya, suami istri bisa beda. Ya. Jangankan suami istri, kakak adik bisa beda. Jangankan kakak adik, kembar juga bisa beda kan Betul, begitu. betul. Yang penting begini, semua itu sebetulnya berangkat dari suatu tujuan untuk memperbaiki situasi dan kondisi. Kita ambil contoh nih misalnya. Hari ini kan saut-sautan nih antara Menteri Keuangan dengan dengan Gubernur Jawa Barat ya. misalnya, ya. Menteri Keuangan mengatakan, Pemda itu Anda belanjanya baru 50%. Cepetin dong gitu. Gimana caranya belanja itu berjalan supaya ekonomi bergerak? Yang kedua, itu uang Anda banyak taruh tuh di Bank Pembangunan Daerah. Jangan ditaruh di situ, nanti uangnya nggak berputar. Gitu. Keluarlah daftar nama provinsi-provinsi ya, dan kabupaten kota. Pak Dedi, kayaknya angka saya nggak segitu. Beliau datang ke Kemendagri. Tanya wartawan kepada Pak Puraya, gimana Pak, itu Pak Dedi, biarin aja. Ya nggak apa-apa, cek aja. Ya. Kemudian, tapi Pramono Anung, Gubernur Gubernur Jakarta, beliau mengatakan, angka yang disampaikan oleh Pak Menteri Keuangan itu benar. Bukan 100%, 1000%. Iya. Cuman begini Pak, kata Pak Pramono, ini saya baca di media ya. Beliau mengatakan, itu memang anggarannya atau uangnya akan dipakai untuk pembayaran-pembayaran yang program-program yang sudah berjalan. Dan memang polanya begitu, pembayaran di belakang. Di akhir. Nah, kita lihat aja nanti ya. Ini kan dialektika yang sebetulnya sehat. Ya. Semua berangkat dari niat yang baik. Pak Purbaya ingin agar uang jangan nganggur atau uang jangan tidak berputar di masyarakat. Tapi kepala daerah juga apa angkanya memang benar begitu ya? Nah, gitu. memagari komunikasinya agar tidak keluar gelanggang tuh. Menurut saya kita nggak perlu terlalu khawatir lah. Nggak usah khawatir, oke. dinikmatin aja. Justru di situ kelihatan pemerintah bekerja kan. Oke, benar. Kelihatan Kalau bekerja. diam-diam kayak kok diam-diam Loh, ya? iya. Jadi justru di situ kelihatan pemerintah bekerja. Pak Purbaya misalnya ngomong dengan secara terbuka kepada BGN. Ya. Itu anggaran BGN ya nanti saya pantau loh Ya. tiap Katanya tiap udah bulan. dibalikin tuh, yang 70 triliun ya? Ya, ini kan ujungnya ini saya balik Oh, cerita dulu. yang Bagaimana awal yang ya? namanya kita nggak Oke. perlu khawatir lah dengan saut-sautan antara instansi atau antara pejabat publik. Kita nggak perlu menabuhkan hal semacam itu. Sejauh dalam koridor dan Ya. maksud dan tujuannya baik. Nanti saya akan pantau gitu. Kan memang BGN diberikan anggaran besar sekali. Tahun ini sekitar 170 triliun gitu. Nah, terakhir Pak Purbaya bilang gini, kalau nanti dekat-dekat dengan bulan Desember anggarannya kurang, nanti uangnya saya ambil. Gitu. Pak Dadan terbuka aja, fair aja. Ya Pak, nanti kita janji untuk berusaha untuk serapan. Terakhir kan beliau fair. Ya. Ternyata tidak terserap Kita nih. terserap 100, Balikin deh. 70 balikin. Dan apa yang terjadi? Presiden malah memuji Pak Dadan, terima kasih Pak Dadan. Ini ada Itu artinya transparansi benar-benar dijaga ya. Betul. Presiden mengatakan begini. Dilakukan transparansinya. Luar biasa ini Pak Dadan. Biasanya pejabat kalau sisa anggaran banyak, bikin kegiatan yang enggak. Tapi Pak Dadan balikin gitu. Wah, ini kita punya duit 70 triliun untuk program-program pengembangan SDM. Untuk menggerakkan ekonomi. Bang Kodari maaf. Itu contoh sebetulnya kita sekali lagi nggak perlu tabu dengan diskusi terbuka. Dan KSP pun juga menerapkan, balik lagi soal MBG. Selama KSP semuanya kan artinya berjalan di ruang terbuka. Iya, KSP kan mengatakan begini. Bukan di ruang gelap ya berjalan. Gini loh, Bang. soal keracunan itu kita harus atasi secara sistematis. Salah satunya dengan apa? Dengan sertifikasi. Ini SPPG menurut data Kemenkes yang sudah punya sertifikasi masih sangat sedikit. Ya cobalah perbaiki. Dan itu terbuka Dan disampaikan itu kan ke publik. berjalan Betul. akhirnya. Bang Akhirnya Kodari berjalan. mohon maaf, tapi kita harus ada pertanyaan dari rekan-rekan media. Jadi tapi sebelum pertanyaan dari rekan-rekan media, pertanyaan terakhir. Pesan utama dari Presiden Prabowo yang ingin sekali Presiden Prabowo masyarakat tuh benar-benar memahami pesannya di 1 tahun pemerintahan ini apa?
Pertama, negara itu hadir, melindungi dan melayani masyarakat ya. Dari ibaratnya dari dalam kandungan sampai ke akhir hayat, ke liang lahat. Yang kedua, Presiden ingin agar negara ini menjadi negara maju dan prasyaratnya adalah pengembangan sumber daya manusia. Yang ketiga, bahwa kekayaan alam itu digunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat. Makanya kan kemudian ada 4 juta. Ya. Ini luar biasa banget nih ya. Lahan sawit ilegal yang disita oleh negara. Diambil alih oleh negara, dikembalikan kepada negara. Ini kan kebun udah jalan. Ya. Tiap hektar itu menghasilkan puluhan juta. Nah itu kan nanti kan setahun uangnya bisa dipakai buat apa? Mengerjakan berbagai macam program-program yang berguna untuk pengembangan SDM. Gitu. Yang ketiga, masyarakat ingin, Presiden ingin agar ada keadilan sosial ya bagi seluruh rakyat Indonesia. Jangan sampai ada 1% yang menguasai 30% kekayaan. Ada Gimana 10% tuh yang Bang menguasai keadilan 70%. sosialnya bisa Justru itu, bagaimana? Caranya, misalnya dengan Koperasi Merah Putih. Jadi rakyat di desa bukan sekedar konsumen, tetapi juga menjadi pelaku, menjadi produsen. Ya, mereka punya kekuatan ekonomi sendiri, mereka punya akses ekonomi sendiri, mereka bisa dapat barang dengan murah, mereka bisa dapat barang dengan cepat. Ya. Ya. Tidak lagi tergantung kepada, kalau perlu pinjaman tidak tergantung rentenir, tidak tergantung kepada judol. Ya, intinya ekonomi di daerah itu dibangun, di desa itu dibangun. Sehingga kemudian pendapatan masyarakat meningkat. Dan ada banyak sekali program-program yang ditujukan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Mulai dari magang untuk sarjana, kemudian ya kita mau mengembangkan kapasitas penduduk Indonesia agar nanti lapangan kerja bukan cuma di dalam negeri, tapi juga di luar negeri. Baik. Jadi intinya Presiden ingin agar pendapatan masyarakat Indonesia meningkat dan tingkat kesejahteraan juga semakin tinggi. Kita nggak boleh berhenti pada Pancasila tujuan dari Iya. Pancasila ini tercapai ya, Iya. keadilan sosial bagi seluruh rakyat masyarakat Indonesia. Betul. rakyat Indonesia. Betul. Bang, ini sudah ada beberapa Oke. pertanyaan, Kemal sudah mengumpulkan yang sudah diajukan oleh para peserta dialog kali ini. Saya akan bacakan satu persatu dan setelah itu Bang Kodari silahkan langsung menjawabnya ya, Bang. Pertanyaan pertama dari Kormen, dari industri.co.id. Bagaimana perubahan yang dirasakan masyarakat terutama di sektor pendidikan dan kesehatan? Itu dulu, Bang. Iya, oke. Jadi kalau kesehatan balik lagi, kita menyelenggarakan program yang sangat-sangat luar biasa dan sangat fundamental, yaitu cek kesehatan gratis universal. Wah, belum pernah ada presidennya itu. Dengan program ini tiap orang tahu situasi dan kondisi kesehatan masing-masing. Dan itu tentu kembali lagi ditujukan untuk memperbaiki kualitas kesehatan yang bersangkutan. Yang kedua, dengan memiliki data agregat, kita tahu penyakit-penyakit yang besar-besar tuh, yang dominan di masyarakat. Nah, nanti akan ada intervensi bagaimana agar supaya masalah-masalah tersebut bisa diatasi. Seperti saya bilang tadi, misalnya nih diabetes kencing manis, diabetes tinggi, ya berarti harus apa? Mungkin ada kebijakan cukai untuk minuman berpemanis. Atau jadi misalnya, holistik ya. Iya. Terus kesehatan gigi, ya. Berarti apa? Berarti dokter gigi harus ditambah. Jumlah dokter gigi masih kurang. Gitu. Jadi temuan-temuan dari CKG ini berguna untuk individu, tapi juga berguna untuk pemerintah dalam mengambil kebijakan publik. Presiden kemarin dalam rapat kabinet tuh terakhir jelas mengatakan, ini penyakit gigi banyak, berarti dokter gigi kita harus ditambah. Ya. Langsung di sebelah saya kebetulan kan duduk Pak Menteri Pendidikan Tinggi. Coba diaturkan bagaimana agar pendidikan dokter gigi menjadi lebih banyak dibandingkan dengan yang ada sekarang ini. Nah, kalau soal pendidikan, Presiden bukan hanya bicara mengenai institusi pendidikan itu sendiri, tetapi sampai ke manusianya, ke peserta didiknya. Kalau kita bicara pendidikan dalam konsep klasik ya, kita bicara mengenai guru, kurikulum, sekolah, begitu. Tapi sebetulnya kan elemen yang penting sekali itu adalah siswa itu sendiri. Betul. Kalau siswanya stunting, siswanya nggak sarapan, dikasih guru sepintar apapun. Nggak nyambung emang Bang akhirnya. Ini guru saya ngomong apa ya gitu. Orangnya enggak. Iya kan? Mau gurunya sebagus apapun, mau kurikulumnya bagus bagaimanapun, mau teknologinya sebaik apapun. Tapi IQ-nya, intelijensinya kurang. Karena nutrisinya nggak ada. Karena nutrisinya nggak ada, proteinnya nggak ada. Jadi
presiden ini betul-betul melakukan suatu tindakan yang bersifat sangat fundamental. Ya, oke. Ya, beliau cara kita melihat Pak Presiden ini dengan segala program-programnya itu jangan pakai kacamata dalam tanda kutip lama ya. Kita harus pakai kacamata baru. Beliau ini melakukan perubahan paradigma yang luar biasa. Beliau ingin agar ada transformasi kualitas SDM, cara pandang, kemudian juga bagaimana kemudian program-program yang besar-besar yang dianggap tidak mungkin, beliau yakin bisa karena beliau yakin uangnya ada. Iya, ya. Dan beliau bisa mengidentifikasi sumber-sumber uang yang tadinya kelihatan nggak ada tapi sebetulnya ada. Jadi ada. Contoh lagi nih. Bangka Belitung. Ternyata selama ini tiap tahun 45 triliun itu ada uang yang lari keluar. Dari mana? Dari tambang timah ilegal. Jadi tambangnya ilegal dibawa oleh kapal ilegal. Kata Presiden, hilang uang itu 45 triliun itu kalau dikalikan 10 tahun 450 triliun. Kata Presiden, wah itu kalau mau bangun sekolah berapa banyak sekolah? Kalau mau bikin interaktif panel smart board begitu ya untuk di sekolah-sekolah udah berapa banyak itu? Satu contoh. Kemudian soal perdagangan minyak goreng kan kemarin kan sempat terjadi kelangkaan. Ternyata kan ada permainan untuk domestic market obligation. Begitu Bang, diproses disita 13 triliun. Tiba-tiba kemarin baru ya. Nah, itu contoh udah 2 Bang. Kalau ngomongin contoh masih banyak, tapi saya harus baca pertanyaan lagi Bang. Ini pertanyaan dari Munjin dari akurat.co, apa kiat agar anggaran MBG saat ini tapi tetap dapat mempertahankan porsi yang pantas dan memenuhi standar gizi di tengah fluktuasi harga komoditasnya beras, buah-buahan dan lainnya. Ya tentu pertama kita harus menjaga harga komoditas ya dan ketersediaan. Jadi dari sisi supply-nya harus kita jaga dan itu adalah tugas Pak Menteri Pertanian nih. Ya. Jadi alhamdulillah kalau bicara beras, produksi beras kita kan insya Allah tahun ini melimpah, melebihi target. Gitu. Stok berasnya sudah di atas 4 juta ya. Kebutuhan kita sekitar 31, ya. Kita bisa dapat 33 juta. Artinya insya Allah dari sisi itu kan bisa terjaga. Kemudian dengan dukungan dari Presiden terhadap pertanian misalnya. Terakhir harga pupuk turunkan 20%. Kemudian mata rantai pupuk dipotong dari sekitar 150 sekarang sudah bisa langsung ke petani. Ya. Iya. Itu kan juga bisa menjaga produktivitas, sekali juga menjaga harga gitu. Nah, yang ketiga pada sisi demand-nya, pada sisi implementasi di BG-nya menurut saya PR berikutnya nanti pasti adalah pengawasan dari BGN sendiri. Bagaimana menu-menu yang diproduksi oleh SPPG, kan tiap SPPG kan punya variasi menu ya, baik karena memang SPPG-nya maupun karena kondisi lokal kan. Menu di Padang dengan menu di Maluku harus berbeda dong, Bang. Dan karena anak di sana mungkin nggak suka. Ya, dan anak-anak sendiri kan suka request itu. Pak, request ini, request itu. Jadi harus ada mekanisme pemantauan terhadap kualitas bahan dan kualitas pangan yang didistribusikan lewat SPPG. Saya kira itu caranya. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya Bang. Dari Waskito Giri, Indonesia.go.id, EU atau Indonesia European Union Economic Partnership Agreement. Berhasil kita sepakati bahwa diplomasi yang telah lama berlarut-larut akhirnya bisa diselesaikan Bang. Sama Presiden dalam waktu cepat, waktu kurang dari 1 tahun berarti ya. Keuntungan perjanjian AEU ini apa sebenarnya bagi Indonesia? Kemudian apakah produk minyak sawit kita dapat dipastikan bisa masuk ke pasar Uni Eropa? Iya, yang nomor 2 dulu. Pasti Uni Eropa perlu kok. Itu pasti ya. Gaya-gayanya aja itu. Wah, kamu syaratnya ini itu. Tapi jual mahal aja ya, jual mahal nggak bisa. Karena memang ini emas hijau ini. Ya, kegunaan dari minyak sawit ini sangat beragam. Mulai untuk pangan, bahkan sekarang dalam negeri sendiri kan kebutuhan luar biasa. Kita merencanakan agar ada bioetanol untuk sebagai campuran bahan bakar supaya kita bisa mengurangi volume subsidi yang harus dikeluarkan. Jadi sebetulnya nomor 2 itu menurut saya sih semua perlulah. Siapa sih yang nggak perlu gitu. Jadi itu otomatis. Nah, yang kedua memang disitulah kehebatan dari Presiden Prabowo. Beliau memiliki wawasan internasional yang sangat kuat.
kemampuan bahasa Inggris yang sangat fasih gitu ya, keluasan diplomasi, bisa membangun hubungan yang sangat baik dengan seluruh pemimpin. Jejaringnya juga luar biasa. Luar biasa. Dengan Presiden Donald Trump memuji beliau sebagai great man, ya, akrab dengan Macron, akrab dengan MBS, sampai-sampai Indonesia satu-satunya negara yang diberikan akses untuk punya lahan dan membangun kampung sendiri, gitu ya. Ya, you name it lah. Pokoknya Xi Jinping, Modi, Lula Silva, hari ini datang Presiden Afrika Selatan, semua hubungan baik dengan Presiden. Nah, SIPA ini atau agreement ini penting karena apa? Dia mengurangi trade barrier, ya. Tarifnya 0, kita ke sana 0, sini 0. Jadi perdagangannya menjadi lebih mudah. Dan ini kan sebetulnya konteksnya adalah perang dagang yang dijalankan oleh Amerika Serikat. Gitu. Jadi presiden kita pintar banget. Sebelum nego dengan Amerika, sebelum ketemu dengan Donald Trump, beliau menjahit dulu dukungan dan kerjasama dengan Uni Eropa, dengan Rusia, dengan Cina, dengan Brazil gitu. Sehingga apa? Ketika berhadapan dengan Donald Trump itu gagah. Donald Trump nggak bisa mendikte, nggak bisa mendikte. Kalau Amerika nggak kasih barangnya, produknya, ada dari Rusia, ada dari Cina, ada dari Brazil, begitu. Bargaining position kita jadi tinggi ya, Bang? Iya, jadi Pak Presiden Prabowo ini memang memahami Donald Trump ini apa sih kemarin Donald Trump dengan gaya negosiasinya itu. Sebenarnya Presiden Trump ini kan pedagang. Kalau bicara perang, beliau ini paling nggak suka perang gitu. Makanya bisa tercapai kesepakatan Gaza itu. Karena sebenarnya Presiden Trump itu nggak suka perang. Dia orang ekonomi gitu. Nah, cuman gayanya itu gaya perang. Gayanya gertangnya gerak perang gitu. Makanya beliau apresiasi sekali dengan Pak Prabowo karena menurut saya Donald Trump juga begini. Pinter juga nih orangnya gitu ya. Ternyata nggak bisa dipandang sebelah mata nih. Iya, dia bisa nyusun papan caturnya gitu loh. Sebelum nego sama saya dia susun dulu bidak-bidaknya supaya dia punya pertahanan yang kuat gitu. Jadi intinya SEPA dengan Eropa, dengan Kanada ya. Itu semua membuat Indonesia lebih punya akses ya dan memudahkan kita untuk berhadapan dengan situasi perang dagang yang ada sekarang ini. Nah, waktu udah habis, Bang. Oh, udah habis. Tidak terasa, padahal masih banyak yang seru nih kayaknya kita bahas. Setahun. Ya betul. Presiden sendiri dalam rapat paripurna kemarin itu bicara mengenai evaluasi 1,5 jam. Nah, memang kurang. Itu yang terbuka. Kalau yang nggak terbuka ditambah lebih banyak setengah 2 jam. Wah. Iya, jadi kalau misalnya kita sekarang ini rasanya kurang ya memang ya presiden kurang. sendiri nah kalau sekitar gitu 2 jam. Saya punya tantangan buat Bang Godari terakhir. Apa? Berarti kan tadi kurang lebih 3,5 jam lah ya yang terbuka dan tertutup. Tolong di summary Bang dalam waktu 1 menit, bisa nggak Bang? Dalam 1 menit. Pertama begini, Presiden mengatakan kita bisa berdiri tegak pada hari ini. Kita telah menunaikan janji-janji kita pada saat kampanye. Sabdo Pandito Ratu ya, artinya pemimpin itu bisa dipegang kata-katanya. Beliau laksanakan MBG. Bukan cuma sekedar 5.000 SPPG, hari ini sudah 12.000. Beliau laksanakan CKG. Beliau bikin sekolah rakyat. Saya sudah menyaksikan dengan mata kepala sendiri anak-anak yang tadinya itu ya nggak punya harapan, nggak punya masa depan. Karena sangat miskin. Saya datang ke rumahnya. Tapi kemudian saya datang ke sekolah rakyat, wajahnya cerah, ya kan, bersemangat, artinya gizinya bagus, punya masa depan. Kenapa? Semua fasilitas, baik itu baju, seragam, sepatu, laptop, semuanya sudah dipenuhi. Ada sekolah Garuda, Koperasi Merah Putih, paling tidak secara institusi sudah berdiri 80.000, dan Antara sudah berdiri. Banyak sekali yang sudah dikerjakan oleh Presiden Prabowo. Sehingga kemudian secara keseluruhan kita bisa mengatakan bahwa kita telah meletakkan fondasi yang kuat bagi perjalanan Indonesia ke depan 4 tahun yang akan datang. Dan momentum fondasi yang sudah diletakkan 1 tahun ini semoga terus terjaga ya Bang. Amin. Hingga kapanpun itu. Iya, dan kita bukan cuman berdiri tegak di dalam negeri, ke luar negeri juga kita makin gagah berdiri tegak juga. Ya. Baik Bang Godari. 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran adalah fondasi awal seperti yang tadi memang sudah dijelaskan oleh Bang Godari bahwa kritik dan evaluasi tentu hadir dan dijawab oleh pemerintah. Namun harapan juga tumbuh di tengah-tengah itu semua. Dan yang terpenting adalah pemerintah terus berjalan seiring untuk mewujudkan program besar demi Indonesia yang lebih maju, adil dan sejahtera.
Demikian dialog FMB 9 ngobrolin Indonesia dengan tema potret 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran. Dan terima kasih Bang Kodari, Kepala Staf Terima kasih, Caca. Kepresidenan yang Sama-sama, sudah Caca. hadir bersama kami, dan juga kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media yang juga sudah hadir. Saya Syaza Wisastro undur diri, sampai jumpa. Terima kasih Bang.